welcome back. Ketemu lagi sama Adis di Anggerai. Masih dalam edisi liburan Monteiro on the go. Banyak angin. Kita udah parkir ya di situ. Kemarin kan aku udah posting persiapan kita dari rumah sampai ke tempat camping ini. Nah sekarang aku mau kasih lihat pantainya di tempat camping ini. Oke, barusan kita jatuh. Nah kita sekarang jalan. Wah, ada tempat main anak-anak. Kita sekarang duduk di restoran di pinggir pantai itu, cantik ya, karena boleh dibuka kan kalau di luar. Jadi kita mau minum aja di sini santai-santai, terus kita makannya di rumah di caravan sambil barbecue. Guys, ini kayak sandstorm di Dubai. Kiranya udah. Ini restoran juga tempat sekolah kitesurf, tuh kitesurf school. Jadi kalau mau belajar kitesurfing kesini. Kelihatan nggak sih banyak pasir-pasir berterbangan. Tapi karena aku pernah tinggal di Dubai, kita biasa ya masukkan pasir. Pantai di Belanda, nggak ada pohon kelapa. Jauh ya, kalau pantai tropis tuh memang paling indah, udah nggak ada matinya. Kalau pantai di Belanda, oke. Aku sih paling suka pantai di negara tropis, tapi ini lumayan bagus. Kira nggak mau sayang? Main di air, tapi ini masih terlalu dingin. Kalau nggak dingin kita boleh berenang deh.
Ya, habis jalan-jalan ke pantai karena lapar. Ini udah waktunya makan malam. Ini bagian Ernst masak, dia mau buat barbecue dan aku mau bikin dia roti. Jadi kalau camping ya makannya seadanya ya, jadi bawa yang simpel-simpel aja. Karena mau makan roti pakai selai strawberry. Tuh, kita ini mobil itu tetangga-tetangga di sana. Tetangga juga nih pakai tenda tuh. Nah, aku senang banget nih karena Aaron sengaja pilih tempatnya dekat sama WC. Itu WC-nya sama tempat cuci piring. Jadi kalau malam kita mau pipis tinggal ke sana. Nah, aku mau ke WC. Kira-kira mau ikut. Nih, karavan kita di belakang. Dan ini WC-nya bersih banget ya guys. Jadi enak gitu, nyaman. Emang sih ini semi camping glamping kali ya. Nggak glam banget tapi proper banget gitulah, European standardnya. Aku mau kasih lihat. Nah, ini WC laki-laki. Tuh, buat mandi sama toilet. Ini tempat untuk cuci piring. Tuh. Jadi cuci piring di situ tuh. Dan ada air panas. Tuh, ini peraturannya. Tuh bersih kan? Tapi tempat sampah segala. Up station, Afwas bahasa Belandanya. Ini petanya. Ya. Kita di mana ya? Bentar, mama mau lihat. Nih, kita di sini. Tempat WC perempuan dan juga untuk mandi. Bersih ya, ini karena angin ya, jadi ke bawah masuk ke sini. Tapi tuh, ini tempat mandi. Tuh, tempat mandinya gini, dan woman shower. Tuh, bersih. Dan ini ada air panas. Tuh, ini buat gantungin baju, ganti baju di sini. Ada 3 kamar mandinya di sini. Kamar buat mandi ya betul. Terus ada cermin, tempat cermin tuh buat ngaca. Habis mandi kita harus bersihin sendiri ya. Tuh ada yang buat keringinnya. Ini buat sikat gigi atau buat make up dan wastafel biasa. Nah, ini WC-nya. Tuh banyak dan bersih, proper. Terus aku mau kasih lihat ya, setiap caravan dapat air nih, dapat air sama listrik. Jadi bisa, dan airnya kalau di Eropa semua bisa diminum ya. Tuh. Buat listriknya udah disambungin ke caravan kita. Tuh. Tapi ini dari lain saat. Ya, sekarang jam berapa sih? Jam 8:38. Aku udah mandi. Cuman lupa bawa hair dryer. Perasaan ada di sini di caravan tuh aku udah simpen 1 kotak itu isinya peralatan macem-macem, jadi supaya nggak dikeluar-keluarin lagi, tapi nggak ada. Mana ya hair dryer? Jadi besok kita mau pergi ke mall. Ada mall baru di sini di Den Haag, namanya Westfield Mall. Katanya sih gede banget. Nah, jam segini biasanya kita udah santai banget. Tuh makan chips. Karena dia makan chips, aku juga mau makan chips. Ada chips baru dari Lay's, rasa KFC. Ini enak banget dan carinya susah. Sold out terus. Ya, aku mau cerita soal caravan ini. Jadi kan emang Ernst tuh suka banget camping ya dari dia kecil. Kalau aku terus terang memang baru sekarang aja, baru pas kenal dia baru tahu camping gini. Karena kan dulu aku besar di Bogor ya, di kota gitu. Maksudnya kita nggak biasa pergi camping. Kalau camping tuh beneran camping ke gunung yang pakai backpack gitu, terus yang anak-anak muda gitu. Jadi bukan yang keluarga camping. Dan dulu di Indonesia belum ada glamping kayak sekarang gitu. Jadi kita nggak pernah camping. Aku baru tahu camping dari dia. Jadi dulu tuh Ernst punya sahabat deket banget ya, Hans namanya. Dan dia suka pinjem karavan ini kalau mau pergi liburan gitu, dia pinjem. Terus sekitar 5 tahun yang lalu, 5 tahun lebih yang lalu sebelum kita nikah tahun 2015 itu dia meninggal. Jadi masih muda ya, meninggalnya 44, was he 44 when he passed away? 43 tahun dia meninggal karena ada brain aneurysm mendadak ya.
sedih banget karena itu sahabatnya Ernst, jadi dia punya ikatan emosional sama caravan ini. Terus akhirnya kita beli. Udah tua sih ya, tapi masih bagus banget. Tapi sekarang kita jadi mikir tuh kayaknya pengen beli yang agak baruan gitu ya. Lihat nanti ya kalau ada rezekinya. 2 tahun lalu kita camping ke Kroasia, itu seru banget dan itu musim panas ya. Nah sekarang aku pakai jaket begini karena ini masih musim semi. Kalau malam itu kalau udah nggak ada matahari dingin, dan hari ini emang lagi banyak angin banget. Cuman karena ini long weekend dan jarang ya long weekend di Belanda itu, cuman bulan Mei doang ada 2 kali long weekend. Kemarin minggu lalu yang kita ke Friesland dan minggu ini, jadi kita mau make the most of it gitu. Jadi ya udahlah kita pergi aja, kita nggak tahu lagi kapan bisa pergi kan dengan corona, peraturan corona. Sekarang mumpung bisa kita pergi karena juga liburan buat Kirana, jadi ada kegiatan gitu. Kalau lagi musim panas enak banget. Nah aku masih punya banyak video-videonya, aku juga posting di Instagram, di Instastory kalau mau lihat keseruan kita camping di musim panas di Kroasia, di Rovinj. Itu seru banget. Kita udah 2 kali kesana ya. Jadi pertama kali waktu aku lagi hamil, kedua kali waktu Kirana umur 1,5 tahun. Itu kita ke tempat yang sama di campsite yang sama. Kita juga pernah ke Prancis, selatan Prancis, di Fréjus, itu juga bagus. Cuman kayaknya kita paling udah udah suka banget sama Kroasia. Itu udah enak banget, tempatnya bagus, campsite-nya besar semua. Terus karena aku punya temen dekatku dulu di Dubai, sekarang masih suka kontekan, dia rumahnya di Slovenia. Jadi kita biasanya ngunjungin dia ke Slovenia, dan deket banget dari Slovenia ke Kroasia, ke Rovinj, tempat yang kita suka pergi camping itu cuman sekitar 1,5 jam lah, kayak dari Bogor ke Cengkareng gitu. Camping ini memang banyak senangnya, banyak juga nggak senangnya. Senangnya karena enak ya, apalagi kita nih sebagai sekarang nih punya Kirana gitu, seru ngelihat dia beneran main di alam, bebas, nggak usah takut kotor, nggak usah takut apa-apa, terserah dia lah main. Terus dia juga bisa bergaul sama anak-anak lain. Kayak tadi tuh dia main di playground tuh, dia nggak tahu apa-apa tadinya, terus main sama anak-anak yang lebih besar, jadi dia berani gitu loh. Jadi bisa manjat ini, bisa kesana. Aku juga kaget, kok dia berani ya, dia berani main terus ngobrol sama orang lain gitu. Jadi itu juga bagus untuk sosialisasi, dia belajar bersosialisasi. Dan dulu waktu Ernst kecil itu dia sering camping sama keluarganya, dan situ dia belajar bahasa, jadi bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Jerman, karena yang camping kan orang dari mana-mana ya, biasanya dari Eropa gitu. Terus juga cenderung murah karena kayak misalnya sekarang nih kita di sini, ini termasuk camping yang bagus gitu ya. Bayar hari 3 malam kita bayar 200 euro. Kalau hotel kayak minggu lalu kita di hotel itu 1 malam udah 100-an lebih. Kalau caravan sendiri, caravan ini merek Hobby, udah lumayan tua ya, dari tahun 2001. Harganya mungkin sekarang kalau dijual itu sekitar 4.000 euroan. Kalau beli baru macam-macam ya, ada yang lux banget ya bisa 25.000 sampai 30 ribuan yang barunya. Tapi kita juga ini belinya dari teman kan ya, jadi juga second hand. Dan kalau kita mau beli lagi, kita mau beli yang bekas juga tapi yang agak lebih baru gitu ya. Selain itu juga bagusnya ya di camping ini karena kita nggak nonton TV. Ada wifi sekarang ya. Kalau nggak ada wifi kita jadi terpaksa harus ngobrol gitu. Jadi juga bagus ya sebagai pasangan gitu, kita ngobrol kadang-kadang, ngobrolin hal-hal yang kita nggak obrolin di rumah gitu, karena kita sambil nontonin orang lewat, sambil komentar, sambil ngomongin soal apalah itulah yang ngomongin masa kecil, masa lalu, apalah jadi ngomongin. Jadinya ada quality time sama pasangan, karena emang kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak sekarang nih, apalagi kalau nggak panas gitu kita makan chips. Nggak enaknya cuman kalau aku tuh kan sering banget pipis ya orangnya. Aku tuh agak beser, hamil nggak hamil sama, jadi males toilet. Jadi kita selalu cari tempat sebisa mungkin yang deket toilet, dan selalu dapet ya untungnya gitu. Dulu yang kita pernah sekali nginep di Fréjus di selatan Perancis itu bagus banget karena dia punya toilet sendiri gitu. Juga di Zeeland ya, juga di Zeeland juga ada tempat parkir sebelahnya ada toilet sendiri gitu, tapi misah memang. Terus juga kita pernah nginep di chalet, jadi caravan yang udah fix gitu,
ada toilet di dalamnya, ada shower, ada kamar mandi dan ada toiletnya. Itu juga oke banget, tapi mahal jadinya ya jarang-jarang lah. Tapi lama-lama jadi biasa sih. Sekarang kalau malam sebelum tidur aku ke toilet dulu, baru ntar paling biasanya jam 6-an pagi gitu ke toilet lagi karena ada panggilan alam. Other than that, it's fun ya. Gimana ya, jadi taking a break dari kebisingan kota, kayak yang tinggal di kota aja. Meskipun tinggal di desa, tapi kita kerja di Amsterdam kan, jadi ngelihat apa ya, kembali ke alam aja, jadi lebih dekat sama alam gitu. Terus kadang it's nice not doing anything, eating chips. Kalau liburan ini kita makan bebas ya, apa aja, nggak usah ditaker, nggak usah di hitung kalori, lupakan. Kita take a break, kita menikmati apa yang kita bisa gitu. Oh ya, yang aku suka lagi dari camping adalah kamu nggak perlu peduli sama makeup karena nggak ada orang yang makeup di sini. You don't care. Kalau lagi musim panas, itu camping malah orang-orang ya, aku juga termasuk ya, kita di kursi pakai baju renang aja gitu, nggak apa-apa pakai handuk atau pakai baju handuk atau pakai sarung gitu, sarung pantai. Dan itu anaknya di Eropa ya, no judgment, nggak ada orang-orang yang ngeliatin gitu kalau kamu badannya bagus, badannya gendut, badannya korengan, apalah itu. Pokoknya nggak ada yang ngeliatin kamu dan ngejudge gitu. Dan itu yang aku suka juga, karena emang ya orang Eropa udah biasa ya ngelihat hal kayak gitu, jadi bukan jadi porno. Karena emang ya kamu pakai bikini di pantai, so what gitu. Kalau pakai bikini di mall ya agak aneh juga, meskipun nggak apa-apa, di Eropa tuh pasti ya nggak apa-apa, tapi dingin aja. Itu yang aku suka. Dan orang-orang camping ini biasanya baik-baik banget, jadi karena mereka sering camping juga kan, sering ngebantu gitu. Jadi kalau kayak waktu aku lagi hamil itu, Ernest, kita camping, dia ngeliat kali ya, wah ini kasihan nih gitu, dia sendirian, laki-laki, yang satu lagi hamil, satu lagi anak kecil, sama anaknya Ernest kan, Marisa. Jadi mereka bantuin, mau dibantuin nggak gitu, padahal nggak kenal gitu, tetangga kemah aja. Mereka datang terus bantuin ini, terus kalau misalnya kita nggak punya apa gitu, kita saling pinjem tools, alat-alat untuk caravan atau untuk di camping, bener-bener saling membantu. Dan waktu kita ke Kroasia terakhir itu, Kirana sempet main sama anak-anak dari Swedia, dari Jerman. Lucu ya, anak-anak itu pinter, mereka ngomong bahasanya masing-masing tapi bisa aja nyambung gitu, main sama-sama, seru. Dan kita pengen banget, dan kita pasti akan kembali lagi ke Kroasia, mudah-mudahan ya, insya Allah tahun depan kalau sudah selesai si corona ini. Oke, sampai sini dulu vlog aku kali ini tentang caravan. Dan tadi udah jalan-jalan ke pantai ya, meskipun banyak angin tapi seru. Kita lihat ya besok apa lagi yang akan aku ceritain. Sampai sini dulu kali ini, makasih udah nonton, dadah.